Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Minggu ini kita akan berjumpa kembali di dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan saya bagikan. Yang sebelum saya memulai firman Tuhan, saya mengajukan sebuah pertanyaan untuk direnungkan oleh kita jemaat Tuhan. Ya, jadi sudah berapa lama kita menjadi orang percaya? Sudah berapa lama? Ya. Jawabannya pasti bervariasi. Mungkin ada yang menjawab 1 tahun, mungkin ada yang menjawab 5 tahun, mungkin ada yang menjawab sudah 10 tahun, dan mungkin juga ada yang menjawab saya sejak kecil sudah Kristen. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, ya, seperti saya sejak kecil saya sudah menjadi Kristen karena orang tua saya beragama Kristen. Tetapi sesungguhnya yang saya mau katakan pada saat ini, kekristenan kita tidak ditentukan seberapa lama kita menjadi Kristen. Bahkan saya mencatat di sini, Rick Godwin mengatakan begini, tua adalah otomatis hal yang pasti, tetapi dewasa adalah sebuah keputusan. Nah, pada pagi ini khotbah yang mau saya bagikan adalah tentang Kristen bonsai. Wah, Kristen bonsai ya. Jadi bonsai itu adalah sebuah pohon yang dirancang, dibuat ya, dikerdilkan untuk tujuan keindahan mata, keindahan semata. Sehingga saya menangkap begini, kekristenan kita jangan hanya menjadi sesuatu hal yang hanya enak dipandang mata. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, apa yang enak di mata manusia, apa yang indah di mata manusia, belum tentu berkenan kepada Tuhan. Makanya pagi ini kita mau belajar bagaimana kekristenan itu seharusnya ada di dalam kehidupan kita. Sebab Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya mau kasih tahu, sebab salah satu hal yang menandakan sebuah kehidupan di dalam kerohanian adalah pertumbuhan. Sehingga ketika pertumbuhan itu tidak ada di dalam kehidupan kita, saya mau kasih tahu, kematian akan datang. Pertumbuhan adalah sebuah hal yang natural, yang alami, yang dimana setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita semua untuk mengikuti khotbah pada pagi ini dengan Alkitab, sehingga kita bisa sama-sama lebih mengerti lagi tentang firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1-2. Saya bacakan untuk kita semua. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini menceritakan tentang bagaimana anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan mengalami perselisihan pada zaman itu. Karena mungkin kita tahu ada banyak hamba-hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan. Dan dia menggolongkan, semuanya menggolongkan. Paulus mengatakan gitu ya, tidak jadi masalah kamu menjadi golongan Apolos, tidak masalah kamu menjadi golongan Paulus. Sekali lagi saya mau katakan bahwa ya, lamanya kita menjadi Kristen itu tidak pernah menentukan kedewasaan kita. Namun begini Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, karena tema yang saya bagikan adalah tentang bonsai, ya, tentang bonsai adalah pohon yang dikerdilkan itu, saya sedikit membahas tentang bonsai ini Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Ya, biasanya gini, bonsai itu adalah pohon yang sudah tua. Umurnya biasanya lebih dari 20 tahun. Bisa 20 tahun, bisa 30 tahun, bisa 50 tahun.
Dan yang kedua adalah cirinya adalah harganya mahal. Biasanya bonsai yang bagus adalah bonsai harganya mahal. Nah, ini yang bisa kita aplikasikan Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dengan bonsai ini? Padahal usianya sudah 50 tahun, sudah 20 tahun, sudah 30 tahun dan harganya mahal. Tetapi fungsi daripada bonsai ini hanya untuk keindahan semata. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, jangan sampai kekristenan kita, kerohanian kita seperti bonsai ini yang hanya enak dipandang mata tetapi tidak alami, tidak natural. Di sini saya mencatat Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, ada kerugian ketika kita hidup dalam kekristenan yang menjadi bonsai. Artinya dia tidak berkembang, dia tidak bertumbuh, hanya enak dilihat mata saja. Ada kerugiannya kalau kita menjadi kekristenan yang seperti ini. Yang pertama adalah dia tidak akan mengalami pertumbuhan yang original. Kehidupannya dibuat-buat, disetting sedemikian rupa sehingga kelihatan cantik. Padahal seharusnya Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, seperti yang tadi saya katakan bahwa ketika kehidupan ada di dalam kita, seharusnya pertumbuhan adalah menjadi hal yang alami. Pertumbuhan menjadi hal yang alami, bukannya dibuat-buat, tidak original. Nah, seharusnya kehidupan kekristenan kita tidak menjadi seperti bonsai ini. Dia disetting, dia dibuat-buat hanya untuk kepentingan keindahan semata. Saya yakin Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita tidak mau menjadi Kristen yang bonsai seperti ini, gitu ya. Yang kedua yang saya mencatat, kerugian kalau kita menjadi kekristenan yang seperti bonsai ini, dia tidak bermanfaat hanya untuk kesenangan semata. Ya, dikatakan begini, kalau dia itu tidak bermanfaat, daunnya itu tidak bisa dipakai buat berlindung. Sedangkan kalau ditinjau daripada usianya yang sudah 50 tahun, sudah 30 tahun, sudah 20 tahun, harusnya bonsai ini adalah menjadi pohon yang sangat besar sekali Bapak Ibu. Daunnya bisa dipakai untuk berteduh, berlindung, atau mungkin ada burung atau segala macam bisa bersarang di pohon itu. Tetapi ketika dia menjadi bonsai, tujuannya tidak tercapai. Ya, jadi saya mau bacakan satu Alkitab di bagaimana kitab Ibrani pasal yang kelima ayat ke-12 mengatakan sebuah firman Tuhan begini. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya seperti ini seperti ini terhubung dengan apa yang kita bahas tentang kekristenan bonsai. Jadi seharusnya dengan lamanya kita menjadi Kristen, sudah 20 tahun, 30 tahun. Seharusnya ditinjau dari segi waktu, seharusnya kita sudah menjadi pengajar. Ya, pengajar itu punya satu yang identik. Ada sesuatu hal yang dibagikan, ada sesuatu keteladanan yang diberikan. Jadi ketika kita menjadi Kristen bonsai, kita nggak mendapat ini. Sebab pertumbuhannya tidak original. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi kerugian ketika kita menjadi Kristen bonsai? Ya, dia tidak menghasilkan buah. Sekali lagi dia tidak menghasilkan buah. Jadi dari sekian banyak biaya yang kita perlukan untuk mendapatkan bonsai ini dengan harga yang mahal, fungsinya hanya satu, hanya untuk keindahan mata, keindahan semata. Keindahan semata, nggak ada lagi fungsinya. Seharusnya ketika dia menjadi pohon atau tumbuhan yang original, dia akan menghasilkan buah dan buahnya itu bisa dinikmati. Ya, seharusnya kekristenan kita jangan sampai mengalami hal seperti pohon bonsai ini. Kehidupan kita tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Ya Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Ketika saya pagi ini saya mau berkhotbah, kemudian saya terima WA. Kak, bisa tolong bantu saya enggak? Saya perlu uang seperti ini.
Di dalam kondisi pandemi COVID-19 saya mau katakan, ekonomi menjadi suatu hal permasalahan. Tetapi hal itu ketika kita tahu bahwa kehidupan kita tidak menjadi bonsai, hidup kita mesti harus dinikmati oleh orang lain. Sehingga saya katakan, saya bilang oke, saya bantu. Ya, seharusnya kekristenan kita bisa dinikmati. Kekristenan kita bisa dinikmati keluarga kita. Kekristenan kita bisa dinikmati oleh teman-teman kita. Kekristenan kita bisa dinikmati oleh siapa saja. Sehingga bukannya kita yang dimuliakan, tetapi Tuhan yang ada di dalam kita yang dimuliakan. Amin, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Dan yang saya mau katakan yang selanjutnya, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi kekristenan yang bonsai, itu juga ada kerugiannya Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Ada kerugiannya. Nah, saya mau katakan gini, di Alkitab dicatat di Galatia pasal yang keempat ayat 1-3. Sekali lagi saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Galatia pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ketiga. Firman Tuhan mengatakan, yang dimaksud ialah selama ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula, selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh dunia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan? Ya, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita ini ditentukan Tuhan memiliki warisan, yaitu apa? Kekekalan, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ya, tetapi itu bukan menjadi tujuan kita, sebab tujuan kita adalah bukan surga. Tujuan kita adalah bagaimana hidup di dunia ini sama seperti Kristus hidup. Ya, jadi jangan kita menjadi seperti anak-anak, jangan kita menjadi seperti Kristen yang bonsai, yang tidak bertumbuh. Sehingga apa? Kita tidak menerima hak kita. Ya, secara hukum dikatakan bahwa yang berhak menerima warisan adalah anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah akil balik. Ya, jadi jangan sampai kehidupan kekristenan kita yang dikatakan sudah 10 tahun, sudah 20 tahun, sudah 30 tahun, bahkan sejak dari kecil kita sudah menjadi Kristen, ya. Tetapi pada akhirnya kita tidak menerima hak kita yang disebabkan oleh bagaimana cara pandang kita, bagaimana cara kita berperilaku, masih seperti anak-anak. Kemudian Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Tentu kalau kita tahu ada kerugian, ada masalah, ketika kita mengetahui bahwa kekristenan kita adalah kekristenan yang bonsai, yang tidak bertumbuh dengan original, yang tidak bisa dinikmati, kita harus cari solusinya bagaimana. Ya. Di sini saya mencatat bagaimana kita menjadi Kristen yang bertumbuh. Kristen yang seharusnya bagaimana, ya. Yang pertama saya mau katakan bahwa gini, ya, poin pertama bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan adalah fokus kepada Yesus. Ya, fokus kepada Yesus. Saya tahu Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan enggak gampang untuk mengatakan ini, ya kan? Banyak bilang hamba Tuhan enak ngomong fokus kepada Yesus, fokus kepada Yesus. Kamu nggak ngalamin sih apa yang saya alami. Ya Bapak Ibu, sekali lagi saya mau menegaskan bahwa Tuhan telah menetapkan setiap kita dengan pertandingan yang berbeda-beda. Saya tidak bisa menjadi kehidupan yang sedang Bapak Ibu alami pada saat ini. Ya, sebab kita memiliki pertandingan yang berbeda. Dan setiap kita dituntut untuk menyelesaikan setiap pertandingan kita dengan baik. Dan itu hanya bisa kita lakukan ketika kita berfokus kepada Yesus. Hanya berfokus kepada Yesus. Ya Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita membaca kembali Alkitab. Sebagaimana disebutkan di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan begini,
Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah tahta Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Di sini dinasehatkan, ya, Paulus mencatat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dengan tertuju kepada Yesus. Jadi jangan sampai kita jadi anak Tuhan yang salah fokus, ya. Jangan sampai kita jadi anak Tuhan yang enggak mengarah kepada Tuhan. Memang banyak hal-hal di dunia yang menggoda kita. Tetapi kita harus ingat bahwa ketika kita ingin menjadi Kristen yang bertumbuh, fokus kita hanya kepada Yesus. Ya. Fokus kita kepada Yesus. Di sini dikatakan dia akan memimpin kita dalam iman. Ya, dia akan memimpin kita dalam iman, dan iman itu membawa kesempurnaan. Ya, dikatakan di sini Yesus sendiri mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau menjadi Kristen yang bertumbuh, yang tidak menjadi Kristen bonsai, mari kita berfokus kepada Yesus. Fokusnya hanya kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Yang kedua, saya mencatat bagaimana supaya kekristenan ini menjadi bertumbuh adalah gini, membangun sebuah kebiasaan yang baik. Ya, kita tahu di dalam Alkitab dikatakan pergaulan yang buruk mengubah kebiasaan yang baik. Nah, tetapi di sini saya mau katakan, ayo kita sama-sama di poin yang kedua mengatakan membangun kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan yang baik itu akan mempengaruhi apa yang akan kita kerjakan dan apa yang akan kita lakukan. Ya. Sebagaimana ditulis, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya mau bacakan ini ayat yang mungkin sudah familiar buat kita. Ya, di dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai 9. Nah, saya kebacakan sekali lagi. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sekali lagi dikatakan di ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya mau katakan mari kita membangun kebiasaan yang baik. Ya, di sini diceritakan bagaimana Tuhan ya memilih Yosua untuk memasuki tanah perjanjian. Tentu di saat itu ada suatu kesulitan, ada satu hal yang mungkin Yosua nggak pede karena dia tidak pengalaman. Tetapi sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan kita terus membangun sebuah kebiasaan yang baik, yaitu apa? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Di situ tidak dikatakan bahwa kamu hanya merenungkan firman Tuhan hanya 10 menit, 15 menit pada saat pagi hari yang mungkin kita biasa menyebutkan itu dengan kata saat teduh. Ya, jadi
Firman Tuhan mengatakan di sini adalah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya apa? Tidak putus-putusnya. Artinya apa? Kita berkesinambungan, ya. Pagi, siang, sore, malam kita merenungkan firman Tuhan. Dikatakan juga di ayat berikutnya, ya. Saya mencatat di sini bagaimana kita membangun kebiasaan yang baik di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Di sini enggak dikatakan hanya pagi saja. Ya, siang dan malam. Artinya gini, ketika kita membangun kebiasaan yang baik, yaitu kita dengan membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu akan mempengaruhi pikiran kita dan apa yang akan kita kerjakan. Sebab dikatakan tadi di kitab Yosua, sehingga kamu akan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Kemudian ada dampaknya Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, ketika kita membangun kebiasaan yang baik, yaitu membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dikatakan tadi di dalam kitab Yosua, dampaknya adalah perjalananmu akan berhasil. Ya, saya yakin percaya tidak mungkin ada anak Tuhan yang mau hidupnya gagal. Semua pasti mau hidupnya berhasil. Nah, sehingga saya mau katakan, kalau hidup kita mau berhasil, kalau mau hidup kita berhikmat, melakukan segala sesuatunya dengan hati-hati, bangunlah kebiasaan yang baik, yaitu apa? Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu segala kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan itu bukan hanya sekadar tulisan biasa. Firman Tuhan itu bukan hanya sesuatu dongeng yang kita baca. Bukan. Firman Tuhan itu dikatakan dia adalah segala sesuatu yang diilhamkan Allah. Ya, bertujuan untuk menyatakan kesalahan. Ya, membangun kita segala sesuatunya. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, ini yang saya pernah alami, kesaksian hidup bagaimana firman Tuhan, bagaimana Alkitab mengubah kehidupan saya. Ketika pertama kali saya mengenal Tuhan, ya saya melatih diri saya untuk membaca firman Tuhan. Ya tadinya awalnya saya membaca firman Tuhan ini hanya sekedar rutinitas saja, hanya sekedar ya hanya baca-baca saja gitu ya, tidak ada tujuan lain. Tetapi ketika saya membiasakan untuk membaca firman Tuhan, oh ternyata dampaknya berbeda. Ya, Tuhan artinya gini, Tuhan memakai firman itu buat mengubah saya. Sampai-sampai saya tidak tahu kalau bahwa Tuhan sedang mengubah saya. Kebiasaan-kebiasaan saya diubahkan oleh karena firman Tuhan. Ya, firman Tuhan juga bermanfaat untuk mengajar kita dalam kebenaran. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kalau kita mau menjadi dewasa di dalam Tuhan, ayo bangun sebuah kebiasaan yang baik, yaitu apa? Membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan ini akan berdampak dalam kehidupan kita. Kita akan bertindak hati-hati sehingga perjalanan kita akan beruntung. Berhasil dan beruntung dikatakan di situ. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita memiliki kedewasaan di dalam Tuhan. Yang ketiga poinnya adalah kita mau dilatih. Banyak orang Kristen yang gak mau dilatih. Ya, kita merasa kita udah hebat, kita udah bisa. Ya, tetapi kekristenan yang bertumbuh dia harus dilatih. Kemudian dia akan memasuki tahap yang namanya berlatih. Ya, yang ketiga dia kemudian bisa melatih orang lain. Nah ini yang jadi masalah Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Sebab banyak orang Kristen yang memiliki mental shortcut. Artinya mau selalu jalan pintas, tidak mau menikmati yang namanya proses kehidupan. Tadi yang saya mau katakan bahwa sebuah pertumbuhan adalah sebuah hal yang natural, yang alami. Ya, artinya apa? Pertumbuhan itu tidak terjadi dalam satu malam. Pertumbuhan itu tidak terjadi hanya 1-2 hari saja. Tetapi saya mau katakan, itu
berkesinambungan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki mental yang menikmati proses Tuhan. Ya, di sini saya mencatat gini ya, seringkali kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya iman yang kuat. Tetapi jawaban Tuhan adalah apa? Kita diperhadapkan kepada sesuatu hal yang tidak pasti. Ya, di dalam kehidupan kita akan menemui hal-hal yang tidak pasti, Bapak Ibu. Padahal kita berdoa, kita meminta iman. Tetapi saya mau katakan, dengan hal yang tidak pasti itu seharusnya iman kita menjadi lebih kuat. Ya, kalau sesuatu pasti kita tidak butuh iman. Kalau semua terkendali kita nggak butuh iman. Makanya Tuhan berikan sesuatu yang tidak pasti supaya iman kita terus bertumbuh. Terus bertumbuh, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam. Yang kedua, mungkin doa kita minta untuk bisa mengasihi. Wah, kita bisa mengasihi, keren sekali doanya. Tetapi Tuhan menjawab apa? Seperti yang tadi diceritakan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang kedua. Malah terjadi sebuah perselisihan, sebuah gesekan. Ya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Justru Tuhan memberikan sebuah gesekan. Tuhan membiarkan kita ya dalam perselisihan. Tujuannya adalah apa? Supaya kita bisa mengasihi. Ya. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita saja, itu dikatakan firman Tuhan adalah hal yang mudah. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan level yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Kita mengasihi musuh kita. Ini enggak gampang, Bapak Ibu. Ada kalanya kita meminta untuk kekuatan kepada Tuhan. Tetapi apa yang kita terima? Masalah. Ya, padahal tujuan daripada masalah itu adalah kita memperoleh kekuatan. Makanya Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, mari bangun mentalitas kehidupan kita untuk kita mau dilatih, kita mau dimentor, kita mau dididik. Dan kemudian kita berlatih dengan sungguh-sungguh, kemudian kita bisa melatih orang lain. Karena seperti yang tadi kita katakan, ketika kita menjadi Kristen yang bonsai, kita tidak bisa dinikmati orang banyak. Tetapi saya mau katakan, kalau kita mau dilatih, kita mau berlatih, dan kemudian kita melatih, kehidupan kita akan bertumbuh. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ini adalah firman penutup pada pagi ini. Saya mau katakan kepada kita semua, sebagaimana dicatat di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10 sampai ke-11. Firman Tuhan mengatakan demikian. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, ini Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Ya, seringkali kita menerima jawaban-jawaban doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, tetapi saya mau katakan, kita sebagai manusia, kita sebagai yang terbatas, kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Makanya tadi saya katakan, kadang-kadang kita meminta iman, tapi Tuhan kasih ketidakpastian. Pas saat kita meminta mengasihi, Tuhan malah kasih yang namanya gesekan, perselisihan. Tetapi segala sesuatu, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, ketika kita mengalami yang namanya permasalahan, ketika kita mengalami sesuatu hal yang gak enak, ya, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya kapan? Ya gak tahu. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Ya, sekali lagi saya mau katakan bahwa tugas kita hanya kita percaya kepada Tuhan. Tugas kita adalah kita berkomitmen, kita berpegang teguh sampai akhir hidup kita. Masalah jawaban doa kita adalah kehendak Tuhan. Kapan waktu itu?
Mungkin kita punya pergumulan di dalam keluarga kita. Mungkin ada keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Kita berdoa setiap hari kepada Tuhan. Tuhan, kapan Tuhan menjawab doa saya? Saya mau katakan segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, kita sebagai manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Tugas kita hanya percaya saja. Tugas kita hanya terus berdoa saja. Sedangkan jawaban ya adalah kedaulatan dan kehendak Allah. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, saya tidak memanjangkan khotbah saya pada pagi ini, tetapi pada kesempatan ini saya mengajak kita bahwa kita jangan jadi Kristen yang bonsai, ya, yang hanya bertujuan untuk dinikmati mata, ya, hanya keindahan saja, hanya mahalnya saja. Tetapi dia tidak bertumbuh secara original di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu, seharusnya kekristenan itu bukan hal yang mahal. Kekristenan itu adalah hal yang murah, ya. Bahkan keselamatan kita tidak membelinya dengan kekayaan kita, tetapi itu oleh kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa kekristenan juga bukan hal yang murahan, sehingga kita mempertahankan di dalam kebenaran. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan selamat datang untuk bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, untuk kita selalu membiasakan kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Kemudian kita tidak memiliki mental yang jalan pintas, tetapi kita menikmati proses di dalam Tuhan. Ya, saya tidak panjangkan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada saat ini. Firman Tuhan sudah disampaikan, mari Tuhan Yesus tolong biarkan firman ini Tuhan tidak jatuh di tanah yang berbatu, tidak jatuh di pinggir jalan Tuhan, tetapi dia akan jatuh di hati kami di tanah yang baik sehingga tumbuh dan berbuah. Tidak menjadi sebuah kekristenan yang bonsai, yang tidak mengalami pertumbuhan yang original yang berasal daripada Tuhan. Tetapi biarkan kami Tuhan membangun sesuatu hal yang baik. Kami berfokus kepada Tuhan. Kami menyukai merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kemudian kami mau dilatih. Kami mau berlatih. Kemudian kami mau melatih orang lain. Dan kami Tuhan ajar kami untuk kami Tuhan Yesus mengerti akan kehendak Tuhan. Sebab kami ini Tuhan banyak kekurangan. Sebab kami ini Tuhan lemah, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi ini yang menguatkan buat setiap kami. Tuhan, kami berdoa secara khususnya untuk setiap Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan mengalami sakit penyakit. Mari Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan kesembuhan boleh menjadi milik mereka Tuhan. Tuhan Yesus, biarkan firman Tuhan ini menjadi kekuatan ketika kami mengalami kelemahan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, terima kasih buat setiap anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.